Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMA Negeri 1 Kota Mungkit tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Yuliana Arianti. Kalian bisa panggil saya Bu Yuli. Bu Yuli mengampu mata pelajaran Informatika Lintas Minat kelas 10. Pada kesempatan kali ini, Bu Yuli akan menyampaikan pengenalan IT atau teknologi yang akan kita gunakan selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini sampai nanti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengizinkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara menyeluruh. Oleh karena itu, sampai saat ini kita masih tetap bertahan menggunakan kegiatan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Pastikan kalian menyimak materi yang Bu Yuli sampaikan pada kesempatan kali ini dengan baik dan jangan sampai terlewatkan, karena Bu Yuli akan menyampaikan media atau teknologi apa saja yang digunakan di SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini. Jadi semuanya harus seragam, tidak boleh ada yang berbeda. Kemudian nanti Bu Yuli akan berikan tips dan trik yang berkaitan dengan teknologi yang akan kita gunakan di PJJ ini. Jangan sampai terlewat, pastikan kalian menyaksikan dan menyimak dengan baik. Mari kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Baik, selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Kota Mungkit, aplikasi apa saja sih yang akan kita gunakan nanti untuk PJJ? Sesuai yang tampil di layar bahwa nanti kita akan menggunakan layanan dari Google Suites. Google Suites ini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Kota Mungkit biasanya menggunakan layanan Google Classroom, Google Form, dan Google Meet untuk PJJ. Nah, Google Classroom itu sebuah aplikasi yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nanti di sana ada kegiatan penyampaian materi oleh Bapak Ibu Guru, kemudian ada penyampaian tugas, kemudian ada penyampaian latihan soal dan pembahasan, serta presensi juga ada di sana. Kemudian untuk Google Form, mungkin kalian sudah mencoba menggunakan layanan ini sebagai form presensi harian kalian selama MPLS ini ya. Itu namanya Google Form. Nanti bisa digunakan untuk melakukan tes atau penilaian harian. Kemudian Google Meet ini fungsinya sama seperti Zoom, kalian biasanya ikut MPLS via Zoom, cuman ini berbasis Google Meet. Jadi kalian hanya butuh satu akun email untuk semua layanan ini. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun Google. Pasti kalian sudah punya akun Google semua ya, atau ada yang mungkin belum punya akun Google. Di sini Bu Yuli akan menyampaikan 4 materi umum. Yang pertama adalah cara membuat email baru bagi yang belum punya email atau barangkali ingin dulu mungkin dibuatin akun email oleh orang lain. Nah, sekarang pengen belajar bikin akun email sendiri nih. Nah, nanti Bu Yuli kasih tahu. Kemudian yang kedua, tips merubah display name email. Mungkin kalian ketika bikin email display name-nya masih asal-asalan dan belum sesuai ketentuan, misalnya bukan diisi nama asli dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, langsung ke aplikasi Google Classroom. Bu Yuli akan sampaikan cara mengunduh dan menginstal Google Classroom di HP kalian masing-masing. Kemudian yang terakhir ada cara masuk ke kelas-kelas di Classroom. Jadi di Classroom itu nanti ada kelas, misalnya kelas bahasa Inggris, kelas matematika, kelas bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nanti Bu Yuli akan beritahu caranya masuk ke kelas-kelas tersebut. Nah, materi yang pertama berikut ini merupakan tutorial cara membuat email baru. Dibuka aplikasi Google-nya, terus di pojok kanan atas diklik lagi. Nanti kita pilih yang add another account. Ditunggu, nanti kita pilih Google, kemudian tunggu sebentar. Pilih menu create account, kemudian pilih for myself. Terus diisikan first name-nya, nama depan kita, lalu last name-nya adalah nama terakhir kita. Kalau yang satu atau dua atau lebih dari 2 sukata boleh disesuaikan. Pastikan namanya sesuai dengan nama panjang kalian ya. Kemudian diklik next. Nah, isikan data-data seperti tanggal lahir dan jenis kelamin kita, lalu klik next. Nah, nanti akan ada saran email, nanti kita pilih aja yang create your own email address.
kemudian diketikkan alamat email yang kita kehendaki. Di sini Bu Yuli beri contoh, Yuliana Arianti 36. 36 itu artinya Bu Yuli absen 36.kokit@gmail.com. Itu untuk menandakan bahwa Bu Yuli sekolah di Kokit. Lalu klik next, kita masukkan passwordnya. Usahakan yang tidak mudah ditebak tapi kita gampang mengingatnya, jadi jangan sampai ada yang lupa password. Kemudian diklik next, disuruh nambahin nomor, kita skip dulu aja ya, di skip. Kemudian akan sudah jadi ini akun email kita. Terus klik next. Nah, nanti akan muncul syarat dan ketentuan, kalian pilih aja I agree atau saya setuju. Maka prosesnya sudah selesai. Nah, itu tadi penjelasan tentang media atau teknologi yang akan kita gunakan selama PJJ di SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Jadi kita pakai layanan Google Suite yang isinya ada Google Classroom, ada Google Form, ada Google Drive, ada Gmail, dan lain sebagainya. Nah, Bu, kalau misalnya saya udah punya akun Gmail sejak SMP, bagaimana ya, Bu? Apakah saya harus membuat yang baru atau boleh tetap menggunakan yang lama? Nah, itu Bu Yuli serahkan kepada kalian, bebas. Kalian boleh membuat yang baru atau tetap menggunakan akun Gmail yang lama, biar tidak pusing misalnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah mempunyai akun Gmail, pastikan display name-nya sesuai dengan ketentuan di SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Jadi, nama depan dan nama belakang harus diisi sesuai dengan nama asli kalian. Bukan dengan nama yang aneh-aneh, bukan dengan nama alay, bukan dengan nama kartun anime yang kalian sukai, dan lain sebagainya. Harus nama asli kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah terlanjur menggunakan display name yang tidak sesuai ketentuan, kalian bisa edit atau diubah. Berikut ini Bu Yuli akan sampaikan caranya untuk mengganti display name yang sudah terlanjur kalian buat alay dan diubah sesuai dengan ketentuan di SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Disimak ya. Nah, kita buka lagi aplikasi Google-nya, kemudian kita klik pojok kanan atas seperti yang pertama tadi, akan muncul akun email yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita klik. Kemudian nanti akan muncul menu seperti ini. Kita pilih Manage Your Google Account, diklik ya. Kemudian ditunggu dulu sebentar, akan muncul lagi jendela seperti ini. Nah, nanti kita pilih menu Personal Info. Akan muncul data-data yang akan kita ubah, kita klik Name. Setelah diklik Name, nanti akan ada kolom untuk mengedit first name dan last name kita. Silahkan yang tadinya namanya alay diganti dengan nama yang sebenarnya. Nama panjang sangat dianjurkan agar nanti Bapak Ibu Guru mudah mengidentifikasi. Kalau sudah selesai, nanti kita bisa klik Save. Nah, pada bagian yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat akun Gmail mulai dari awal sampai akhir. Kemudian, bagi yang sudah memiliki akun Gmail, Bu Yuli sudah beritahu caranya untuk mengelola akun Gmail yang lama. Pada bagian selanjutnya, Bu Yuli akan membahas tentang per Google Classroom-an. Jadi, satu bagi yang belum pernah menggunakan Google Classroom, dan yang kedua bagi yang waktu SMP sudah menggunakan Google Classroom. Oke, yang pertama adalah bagi yang waktu SMP belum pernah sama sekali menggunakan Google Classroom, Bu Yuli akan ajarkan bagaimana caranya mengunduh aplikasi Google Classroom mulai dari awal sampai terakhir join kelas, masuk ke kelas guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang kedua, tutorial bagi kalian yang sudah memiliki Google Classroom dari SMP dan sudah masuk ke kelas-kelas mata pelajaran yang ada di SMP. Nah, istilahnya kali ini kalian harus move on. Kalian harus berpindah, harus berhijrah dari Google Classroom yang dari SMP kemudian ke SMA. Bu Yuli akan ajarkan bagaimana caranya membersihkan data-data di Google Classroom. Waktu kalian SMP dihapus semua, kemudian pindah ke Google Classroom yang ada di SMA sampai nanti join ke kelas guru-guru mapel yang ada di SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini. Langsung saja kita masuk ke materinya, disimak jangan sampai terlewatkan. Langsung saja buka Play Store-nya, kemudian di kolom pencarian ketikkan Classroom. Klik Enter.
nanti akan muncul seperti ini. Nah, download atau install Google Classroom-nya, diklik install. Kemudian ditunggu dulu prosesnya sampai proses download-nya selesai. Pastikan penyimpanan kalian tidak penuh ya, jadi lancar untuk menginstal Google Classroom ini. Setelah selesai downloadnya, kita klik open, lalu kita buka aplikasi Classroom-nya, klik get started. Lalu kita pilih email yang tadi kita sudah buat, lalu klik OK. Kemudian kira-kira seperti inilah tampilan awal Google Classroom kalian jika belum ada kelas yang dimasuki. Untuk masuk kelas, klik tanda plus di kanan bawah yang warna biru itu, kemudian klik join class. Nanti akan muncul kolom seperti ini, isikan kode kelas yang dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, misalnya ini, terus klik join di bagian kanan atas yang warnanya biru. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan Google Classroom kalian. Terus ada people, ini anggota satu kelas kalian yang ada di mapel tersebut. Ada teacher itu sebagai guru, dan ada classmate itu teman sekelas kalian. Ada classwork dan ada stream. Kemudian ada menu seperti ini, tugas-tugas apa saja yang harus kalian kerjakan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini contohnya tugas yang belum kalian kerjakan dan harus kalian kerjakan. Oh, ini nanti daftarnya ada di sini ya. Nanti kalian bisa explore lagi menu-menu yang ada di dalam Google Classroom. Nah, ini salah satu tampilan mapel informatika misalnya. Nanti di bawahnya ada banyak lagi mapel yang lainnya. Oke, untuk membersihkan data Classroom, kita buka Classroom-nya dulu. Ada banyak data atau daftar kelas. Misalnya kita mau keluar, kita tinggal pilih salah satu kelas, kemudian ada titik 3, klik unenroll. Nanti ada peringatan seperti ini, kita klik lagi unenroll. Ini adalah cara kalian untuk keluar dari kelas yang telah kalian ikuti sebelumnya. Kita ulangi lagi pada kelas yang kedua, klik titik 3, pilih unenroll, ada konfirmasi, pilih lagi unenroll. Lanjutkan sampai kelas-kelasnya bersih semua, kemudian baru mulai join ke kelas baru yang ada di SMA. Nah, itu tadi materi yang Bu Yuli sampaikan pada materi pengenalan IT pada sesi MPLS kali ini. Bu Yuli rangkum, yang pertama kita sudah membuat akun Google, kemudian yang kedua mengelola akun Google atau merubah display name, yang ketiga mengunduh Google Classroom, kemudian yang keempat kita membersihkan Google Classroom atau kita move on dari kelas yang di SMP kemudian ke kelas yang di SMA. Pesan dari Bu Yuli untuk kalian yang mulai menyesuaikan teknologi dari SMP ke SMA, yang pertama, kalian harus mencatat setiap akun username dan passwordnya. Kalau bisa di selembar kertas atau boleh di notes. Kalian pasang di ruang belajar kalian. Pokoknya jangan sampai lupa. Istilahnya gini, misalnya kan kalian yang bikin sendiri akun Google itu dan passwordnya. Suatu saat jika kalian mengalami kesulitan, misalnya HP kereset atau hilang atau beli HP baru, jangan sampai ada yang bertanya ke Bu Yuli, "Bu, saya lupa passwordnya." Nah, yang bikin password kan kalian sendiri. Masa kalau lupa tanya Bu Yuli? Kalian aja lupa, Bu Yuli pastinya nggak tahu dong, gitu ya. Jadi, yang pertama harus selalu dicatat akun email dan passwordnya. Jangan sampai lupa. Kemudian yang kedua, bersihkan memori HP kalian secara berkala. Misalnya foto-foto, musik, video, atau dokumen yang kiranya kurang berguna atau kurang penting, silahkan boleh dihapus secara berkala. Atau misalnya itu kok kalian eman-eman menghapusnya, boleh disimpan di Google Drive. Nah, bersihkan memori HP kalian, pastikan tidak kehabisan memori. Kemudian, uninstall aplikasi yang kurang berguna dan kurang menunjang untuk kegiatan PJJ kalian. Misalnya game atau medsos yang terlalu berat
memorinya dan menghabiskan memori penyimpanan kalian, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagi kalian tetap semangat meskipun kalian menjadi siswa baru di SMA Negeri 1 Kota Bukit ini secara online dan belum pernah bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru. Tetap semangat, ini menjadi salah satu ujian kalian dalam masuk ke SMA Negeri 1 Kota Bukit ini. Kita tahu bersama bahwa kalian kemarin masuk ke SMA Negeri 1 Kota Bukit ini dengan banyak sekali perjuangan yang dilalui, mulai dari pendaftaran, pemberkasan, dan lain-lain sampai akhirnya diputuskan bahwa kalian diterima di sini. Maka dengan semua pengorbanan itu, Bu Yuli harap kalian tetap semangat dan mengingat-ingat bagaimana perjuangan kalian masuk sini tuh gimana sih. Jadi kalian harus sumbut istilahnya gitu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, ikuti setiap materi di MPLS ini dengan baik, karena ini kesempatan bagi kalian untuk mengenal seisi sekolah ini dan mulai menyesuaikan ritme dari SMP ke SMA. Tetap semangat. Bu Yuli cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.